Sekali lagi lebih keras, salam. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita ada di sini dan ada dua peristiwa. Satu, yang pertama tentu ulang tahun daripada anak kekasih kita, Natalia. Namun yang kedua, mereka berdua kemarin di gereja telah menyerahkan diri, dibaptis dan serahkan hidup mereka kepada Tuhan. Saya berpikir bahwa apa yang saya mau sampaikan kepada kita dan khusus Natalia dan juga Michael dan kita semua, saya beri tema pada hari ini adalah makin tambah umur, makin komitmen kuat dengan Tuhan, atau makin tambah umur, makin punya hati sama Tuhan, atau makin tambah umur, makin dewasa di dalam Tuhan. Nah, saudara, setiap orang itu bertumbuh secara, ada dua segi manusia bertumbuh. Satu disebut sebagai bertumbuh secara fisik. Jadi tadi dari umur 0, sekarang 18 tahun. Dari umur 1 tahun, sekarang 18 tahun. Ya, itu disebut secara fisik, dewasa secara fisik. Tetapi ada yang kedua adalah dewasa secara rohani. Tidak semua orang yang dewasa secara fisik menjadi dewasa secara rohani. Karena itu yang saya mau bawa kepada kita. Ada orang banyak bertanya, kalau saya tambah umur, banyak cita-cita yang menjadi tujuan dari setiap orang yang ketika dia berumur bertambah ulang tahun. Itu sebabnya ketika mau tiup lilin selalu ditanya, sebelum tiup lilin, apa yang kamu menjadi permintaanmu? Ada yang bilang ya dia mau jadi orang luar biasa, dia mau jadi dipakai Tuhan luar biasa, banyak. Tetapi yang lebih penting saya mau sampaikan bahwa makin tambah umur, makin komitmen kita dengan Tuhan makin kuat, makin dewasa, dan makin mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, tujuan daripada Tuhan kasih kita umur itu tidak sembarang. Saya selalu bilang di mana-mana, orang tambah umur itu bukan kekuatan dan gagah kita. Amin. Ada banyak orang bisa bayar dokter, bisa bayar rumah sakit yang mahal, tapi akhirnya mereka dipanggil pulang hanya gara-gara penyakit. Berarti hidup ini anugerah. Hidup ini apa? Anugerah Tuhan. Karena itu kalau Tuhan kasih umur panjang, tentu Tuhan sebagai pencipta kita punya tujuan. Dia tidak sekedar bikin kita punya umur panjang untuk kita sekedar keliling di dunia, tetapi dia punya tujuan. Langsung saja, tujuan apa Tuhan untuk Natalia dan juga Michael dan untuk kita semua? Kenapa Tuhan masih kasih kita umur panjang? Apakah kita lebih baik dari orang lain? Tidak. Orang lain mungkin lebih baik dari kita. Tapi kalau Tuhan kasih, Tuhan punya tujuan. Yang pertama, saudara, kalau Tuhan kasih kita umur panjang, masih hidup sampai hari ini, itu berarti hidup kita makin hari makin takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makin hari makin takut Tuhan. Mari kita baca Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13 bilang begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi orang bingung apa itu takut Tuhan. Amsal 8 ayat 13 mendefinisikan, pertama, jauhi kejahatan. Michael dan juga Natalia kemarin dalam bimbingan mereka mau dibaptis, saya bilang gini ya, makin hari, apalagi setelah dibaptis, makin hari harus makin takut Tuhan. Amin. Nah, yang kedua dia katakan, apa definisi takut akan Tuhan? Benci kepada kesombongan. Jadi takut Tuhan bukan sekedar orang jauhi dosa, tapi dia bilang kesombongan itu ciri khas orang tidak takut Tuhan. Ya, sombong itu tidak selamanya harus menampilkan sesuatu yang berlebihan. Tapi waktu kita tidak mengandalkan Tuhan atau kita tidak berharap pada Tuhan, sebenarnya kita adalah orang sombong. Yang saya selalu bilang, orang yang tidak suka berbakti itu sebenarnya orang paling sombong di dunia. Ya, kenapa? Karena orang berbakti itu pertama dia menyembah Tuhan. Kedua, orang berbakti itu karena dia sadar hidup ini tanpa Tuhan dia tidak bisa. Jadi takut Tuhan itu artinya jangan sombong. Jangan sombong bukan hanya bisa pamer,
ya kita pu harta, kita pu uang. Tidak. Waktu saudara tidak mau datang cari Tuhan, Anda adalah orang yang sombong sebenarnya. Jadi tambah hari dia bilang apa? Tambah takut Tuhan. Kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi takut Tuhan itu makin hari apa? Makin tambah umur, makin takut akan Tuhan. Nah pertanyaannya, kenapa harus takut Tuhan? Yang sederhana pasti karena Tuhan suruh, karena Tuhan perintah. Tapi coba saya baca Amsal 10 ayat 26 sampai 30, bagus sekali. Dia bilang begini. Amsal 10 ayat 26 sampai 30, perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Seperti cuka bagi gigi, asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Lalu ayat 27 bilang begini. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Saudara yang takut akan Tuhan itu satu apa? Umur panjang. Kadang-kadang saya pikir apa hubungan takut Tuhan dengan umur panjang? Sederhana Bapak Mak. Orang tidak takut Tuhan kan dia pakai dia pun tubuh ini menggunakan hal-hal yang akhirnya merusak tubuhnya, yang membuat dia pendek umur. Contoh, orang mabuk. Dia mabuk, kan Alkitab bilang jangan mabuk kan gitu. Lalu dia mabuk. Harusnya dia umur panjang, tapi karena kena liver akibat mabuk, dia umur pendek. Berarti betul, takut Tuhan itu umur panjang. Amin. Maaf. Katanya betul di di Pertamina dan juga di iklan rokok itu sudah ditulis bahwa merokok dapat merusak atau menyebabkan kanker dan sebagainya. Pertamina larangkan, nanti terbakar. Nah itu membuktikan betul. Jadi kalau saudara merokok lalu saudara umur pendek, padahal Tuhan mungkin mau kita umur panjang supaya bisa berguna bagi Tuhan. Amin. Jadi lihat antara takut dan Tuhan dengan umur panjang itu ada hubungannya. Ada amin. Jadi saudara-saudara takut Tuhan itu dia bilang bikin umur panjang. Ya sekarang ini banyak obat-obat yang kita lihat di sekeliling kita. Tapi intinya sebenarnya kenapa orang beli obat mahal? Satu, supaya umur panjang sebenarnya. Walaupun tidak ada obat yang belum pernah saya dengar. Kalau ada, saya jual, saya foto, saya beli. Kalau ada obat yang bilang minum ini obat 3 kali 1, engkau tambah 3 tahun lagi. Tidak ada. Betul ya? Tidak ada. Semua dia bilang kalau takut akan Tuhan, apa? Umur panjang. Lalu ayat 28 bilang begini. Harapan orang benar ini mewakili di dalam ayat yang ke-27 tadi, yaitu takut Tuhan. Harapan orang benar akan menjadi apa? Sukacita. Tapi orang fasik, harapan orang fasik menjadi sia-sia. Kedua, kenapa kita takut Tuhan? Sebab di dalam Tuhan orang benar, orang takut Tuhan punya harapan, punya masa depan. Yang setuju katakan amin. Jadi Natalia tadi sudah bilang makin hari dia mau cinta Tuhan, dia mau sayang Tuhan. Tetapi ingat, dia bilang orang takut Tuhan, ayat 28 dari Amsal 10 bilang harapan orang benar. Kan setiap orang punya harapan. Ada yang dapat harapan, ada yang tidak dapat harapan. Lalu dia bilang, dia bandingkan orang tidak takut Tuhan, dia bilang, tapi harapan orang fasik apa? Jadi sia-sia. Jadi kalau mau lihat harapan saudara diberkati Tuhan, masa depan diberkati Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Ayat 29 bilang begini. Jalan Tuhan itu jalan takut Tuhan maksudnya. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang takut Tuhan selalu ada dalam proteknya Tuhan, selalu ada dalam apa? Perlindungannya Tuhan. Ada amin. Saya meyakini bahwa perjalanan hidup kita hanya karena perlindungan Tuhan. Dan yang keempat dikatakan ayat 30, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Apa artinya? Kalau orang terombang-ambing itu apa yang terjadi? Kalau saudara ke rote hantam kuku aku waktu di goyang-goyang kapal itu apa yang terjadi? Mabuk. Kalau kita mabuk, kuat atau lemah? Lemah. Apa artinya? Dia bilang orang takut Tuhan itu kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi itulah yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang kedua,
Natalia. Natalia harus sadar bahwa kalau Natalia Tuhan kasih umur panjang, tambah berharap, tambah andalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yeremia 17 ayat 5 bilang begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kata Alkitab dalam ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Lalu ayat yang ke-7 bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya selalu bilang, orang tambah umur itu tambah punya masalah. Yang kita masih kecil-kecil, kayak Nona yang pakai bando ini, enak dia menikmati dia lagi makan. Beda dengan kita kan, dia ada senyum-senyum makan enak. Kita ini mau makan di tengah umum saja kita bilang, itu ada satu lebihan, jangan makan di tengah umum. Itu saja jadi masalah kan? Kita ini tambah umur tambah masalah. Anak kecil itu paling gampang, saudara. Permisi, dia mau buang air di mana saya dipikir. Kita ini pikir 100 kali lipat. Jadi orang tambah umur itu tambah ada masalah. Makanya kali itu kita andalkan Tuhan. Ya ini anak-anak dorang kecil-kecil. Saya selalu bilang, dong tidak pernah pulang lalu dong berdua puasa. Bilang Tuhan, jama beta, mama kok dia kasih makan beta. Itu selalu pulang ada makanan di atas. Kenapa? Tapi saudara tahu, tambah umur, tambah ada masalah. Kita otak tambah sakit. Ada seorang suami istri, lalu dia pijit suami pung badan dengan kepala karena kepala suami sakit. Lalu dia tanya sama suaminya, Mas, kamu kenapa? Kepala saya sakit. Lalu istrinya pijat dia. Pijat-pijat dia tanya, emang dulu sebelum kita menikah kamu sering kepala sakit? Tidak, justru setelah menikah dengan kamu ini saya kepala sakit. Apa artinya? Makin tambah umur tambah kepala sakit, sudah. Amin. Dulu kita tidak pikir ya, waktu SD tidak pikir. Nah sekarang apalagi kita sudah menikah ini, mau pikir kita mau makan kok, sampai di pesta terlalu pikir kita mau anak. Saya selalu bilang, pilih orang mati, itu orang bagi kue, kita masih pikir kita mau anak. Padahal itu bukan kita pun kue. Kita bilang begini, ambil lebih kau kasihan anak di rumah, kasihan boleh deh. Itu yang tuan rumah bilang kasihan lebih tolong disu berdoa supaya ini roti, ini kue cukup mah ini mama tuan bisa 8 bungkus ini yang susah. Kenapa? Karena makin hari tambah umur tambah persoalan. Kalau tidak percaya coba tanya mama-mama, ya. Dulu dong masih nona-nona dong hanya selfie saja. Setelah dong kawin dong tidak berani selfie. Kenapa? Salompas ini kan. Tapi ingat tambah hari tambah andalkan Tuhan. Kenapa? Karena hidup makin hari makin sulit. Saya bersaksi ya, Bapak Mama, bulan yang paling berat bagi saya adalah bulan seperti ini. Bulan Juli Agustus. Kenapa? Karena ini bulan adalah bulan di mana setiap bulan kita bergumul, tapi bulan ini adalah bulan yang paling parah bagi kami karena saya sebagai seorang hamba Tuhan yang tidak punya finansial yang kuat harus bergumul. Jadi bulan ini saya harus puasa 11 hari karena saya harus beli tiket pergi pulang Batu Malang. Kalau itu hanya 3 juta, berarti 3 juta. Anak saya Cynthia harus bayar 7.300.000. Dan itu kemarin hari Jumat dia WA saya hari Rabu, lihat saja. Dia pikir ambil daun jadi 2 hari 7 juta datang. Saya bilang lu WA dan kita doa saya kalau Tuhan kasih ya. Tapi puji Tuhan kemarin dia bersaksi 7.300.000 sudah bayar. Lalu saya berdoa untuk saya anak Yesus skripsi terus, tapi beberapa kali ditolak. Saya berdoa untuk dia, puji Tuhan sudah ACC ya. Saya tanya dia,
"Lu ini kenapa begini?" Dia bilang, "Papa setiap kali pergi revisi atau ditolak." Satu waktu dia pulang, dia menangis. Saya bilang, "Kenapa?" "Bapak ditolak, Bapak." Dia nangis, saya peluk dia, saya bilang, "Sudah, kita doa, kerjakan lagi, jangan menyerah." Nah, kemarin waktu dia mau pergi tanda tangan dosen pembimbing 1 ya, lalu saya ajak dia untuk ayo terus andalkan Tuhan. Jadi dia pergi, jadi sebelum dia pergi saya tanya, "Ini dosen ini killer atau soleh?" Dia bilang, "Ya muncul tenggelam." Artinya ini dosen bukan dosen gampang. Jadi saya bilang, "Tidak apa-apa, pergi saja." Waktu dia pergi, beberapa saya angkat hati, Tuhan tolong saya tidak mau dia kecewa lagi. Tiba-tiba dia bel saya angkat, saya bilang, "Halo," langsung nada di sana tuh nada ceria. Saya bilang, "Oh, ini berita baik." Saya tanya, "Bagaimana?" "Ini mama tua tidak periksa lagi." Dia bilang, "Lu antar beta pun cucu ya." Sudah, beta ACC saja langsung sudah. Jadi tidak periksa, langsung ACC. Saya bilang, "Lu antar dia sampai di Semau kemana, antar saja. Pokoknya yang penting dia ACC." Saudara-saudara, saya kasih tahu Bapak Mama, makin hari tambah andalkan Tuhan. Amin. Ini baik, ini Mama Esi dan Bapak Rocky masih kuat, Natalia. Ketemu sudah tahu hidup ini sampai di mana. Tadi saya tanya, opa daripada Natalia bilang, "Opa suka jalan hanya di rumah saja." Ya, itu artinya apa? Makin hari kita makin tua, orang tua kita makin tua, dan kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Yang terakhir lalu kita tutup di dalam doa, saudara. Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6 saya baca untuk saudara. Ini mazmur yang terkenal sekali. Mazmur 23 ayat 6. "Kebajikan dan kemurahan belaka akan apa? Mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Sang penulis tulis di ayat yang ke-B dari 23 ayat 6 ini bilang, beta mau tinggal dalam rumah Tuhan. Alasan dia mau tinggal dalam rumah Tuhan, dia bilang karena di atas kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi dia mau tinggal di dalam rumah Tuhan, dia mau setia di dalam rumah Tuhan karena kebajikan dan kemurahan. Natalia, tambah umur harus tambah dekat sama Tuhan. Amin. Dia bilang dalam rumah Tuhan. Kenapa? Akibat dari mengalami kebajikan. Kebajikan itu kata lain kebaikan. Kemurahan itu adalah sesuatu yang tidak pantas kita terima, tapi kita dikasih. Pertama kali saya punya mobil, itu bukan karena saya punya uang. Pertama kali saya punya mobil, itu dikasih orang. Plat tidak ada 1.000 rupiah pun saya kasih dia. Saya pikir dia mungkin bilang, "Bapak ini oto saya kasih, tapi nanti Bapak kasih beta duit sedikit, 100.000 kah 1.000 rupiah." Sampai-sampai saya bilang, 1.000 pun saya tidak ada. Kalau Bapak kasih saya gratis, saya terima. Karena 1.000 pun saya tidak punya. Dia bilang, "Datang ambil." Itu disebut anugerah. Sesuatu yang tidak pantas kita dapat, tapi dikasih. Sesuatu yang berharga, yang harusnya kita tidak dapat, dikasih. Tadi saya bilang, anugerah itu banyak. Umur panjang itu anugerah. Napas hidup ini anugerah. Talenta itu anugerah. Betul ya? Ada orang latihan menyanyi, panggil pelatih dari luar negeri, latih di suara. Kalau fals, jangankan panggil dari Amerika, dari surga pun tidak fals. Jadi kalau saudara dapat bisa nyanyi, itu anugerah Tuhan. Amin. Dan dia bilang kalau dapat kebajikan dan anugerah Tuhan, dia bilang, "Saya pilih untuk diam dalam rumah Tuhan." Amin. Jadi Bapak Mama, kalau Tuhan kasih tambah umur, makin dekat dengan Tuhan. Lalu ayat terakhir, lalu kita berdoa bersama-sama. Pengkhotbah 12 ayat 1 bilang begini, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kemenangan bagiku di dalamnya." Artinya begini, kalau Tuhan masih kasih kekuatan, umur panjang, mari kita ingat Tuhan, mari kita dekat Tuhan. Kenapa? Karena ada waktu di mana kita tidak bisa melakukan apa yang disebut dengan ibadah dengan baik. Contoh, Anda mau melayani Tuhan, ini saatnya waktu Anda kuat. Ya, jangan sampai kita sakit baru orang doakan ketong, sudah tidak bisa bikin apa-apa. Jadi selama Tuhan kasih kekuatan, mari kita pakai ibadah dan melayani Tuhan. Ya, Natalia adalah salah satu
Dan saya selalu berterima kasih untuk setiap orang tua. Kebetulan Bapak Rocky dengan Mama Isya di sini, kita mau minta terima kasih bahwa Natalia dikasih kesempatan melayani Tuhan. Jadi kemarin Mama Syokai kita bilang deh, Michael siap-siap untuk melayani Tuhan bersama-sama. Ya, jadi terima kasih Mama Isya, terima kasih Bapak Rocky, kasih Natalia melayani Tuhan. Dan saya selalu bilang, tidak ada orang yang melayani Tuhan yang Tuhan biarkan hidupnya hancur. Tidak ada orang yang melayani Tuhan lalu masa depannya suram. Saya belum pernah dengar. Selama orang itu melayani Tuhan sungguh-sungguh, selalu ada cara Tuhan untuk memberkati masa depan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan kita